Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Agni Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alawa SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus dosen pengampu. Dan tak lupa pula kepada teman-teman saya yang senasib seperjuangan. Juga ucapan terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya. Perkenalkan, saya Hosiatus Sajawiyah, Prodi Tadris Matematika semester 6. Saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling berkaitan. Sedangkan ada 6 jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, biografi. Yang kedua, fenomenologi. Yang ketiga, etnomologi. Yang keempat, studi kasus. Untuk yang pertama ialah biografi. Secara bahasa, biografi berasal dari kata bio, artinya hidup. Sedangkan grafi berasal dari artinya adalah penulisan. Sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara istilah, menurut Dedzin dan Linsolin pada tahun 2009 yaitu sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah peneliti yang melandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan peneliti. Sedangkan Dedzin dan Linsolin juga berpendapat lain pada tahun 2009 menjelaskan bahwa tugas pertama biografi yang kasat mata adalah keputusan menyangkutkan tokoh yang hendak ditulis. Dalam pendekatan biografi ada beberapa tahapan untuk melakukannya. Ini menurut Goni dan Al-Mansur pada tahun 2012. 1. Peneliti dapat memulai studi biografi dimulai dari mencari serangkaian pengalaman kehidupan yang bersifat objektif dari tokoh utama tersebut. Yang kedua, peneliti mulai mencari dan menggali data yang relevan mengenai biografi lengkap, konkret, kontekstual dari tokoh tersebut. Yang ketiga, dari data-data yang sudah diperoleh, peneliti mulai melakukan pemilihan data yang akan diambil untuk dimasukkan dalam penulisan biografi tokoh. Yang keempat, peneliti melakukan eksplorasi makna dari data-data yang telah didapat untuk memperoleh keterangan yang lebih baik, kejelasan, serta mencari makna lainnya untuk diceritakan. Yang kelima, mengaitkan arti data yang diperoleh dengan struktur yang lebih besar untuk menjelaskan arti data untuk dijelaskan secara kesinambungan, menarik, dan jelas. Untuk pembahasan yang kedua ialah fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek peneliti. Tujuan dari penelitian fenomenologis adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dan fenomena tersebut.
Peneliti fenomena dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai dan memahami fenomena yang dikaji. Menurut Chaswell, pada tahun 1998, pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Untuk tujuan yang ketiga ialah Grothendieck Theory. Penelitian Grothendieck Theory adalah suatu model dalam penelitian kualitatif yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Menurut kedua ilmuwan, yaitu Glaser dan Alsem-Status, pendekatan Grothendieck Theory merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria dimaksud adalah 1. Adanya signifikasi, 2. Kesesuaian antara teori dan observasi, 3. Dapat digeneralisasikan, 4. Dapat diteliti ulang, 5. Adanya ketepatan dan ketelitian, 6. Bisa dibuktikan. Namun, perlu diingat bahwa Grothendieck Theory merupakan metodologi penelitian kualitatif yang berakar pada konstruktivisme atau paradigma keilmuan yang mencoba merekonstruksi dan mengkonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan data empirik. Untuk tujuan yang keempat ialah etnografi. Etnografi merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Etnografi adalah sebuah proses hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota tersebut. Oleh karena itu, etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Untuk tujuan yang kelima ialah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Sementara Litson dan Guba pada tahun 1985 menyebutkan bahwa studi kasus adalah penelitian yang mendalam dan detail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Lebih lanjut, Chaswell mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus, yaitu mengidentifikasi kasus yang untuk suatu studi. Yang kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, studi kasus menggunakan sebagai bersumber informasi dalam mengumpulkan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Yang keempat, menggunakan pendekatan studi kasus penelitian akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk melakukan kasus. Tujuan studi kasus adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan diarsipkan atau dokumentasi.
Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.